Halo teman-teman sekalian, kembali lagi ke channel gua. Kali ini gua akan ngebahas 5 drama Korea yang berhubungan tentang bullying. Jadi dia stand up for bullying. Kalian pernah? Langsung aja kita lihat 5 drama rekomendasi tentang bullying. Jadi ini semua full dari gue ataupun rekomendasi dari gue ya teman-teman ya. Jadi kalau emang kalian punya rekomendasi lain ataupun punya saran drama Korea yang menurut kalian cocok dengan tema yang ini yaitu tentang bullying, kalian langsung tulis aja di komentar ya teman-teman. Oke, kita masuk. Yang pertama ini adalah The Glory. Drama yang ada di tahun 2022 di penghujung tahun teman-teman. Dan ini langsung keluar full episode, jadi kita nggak usah nunggu lagi berlama-lama, langsung kita bisa tonton. Jadi ini menceritakan dari seorang wanita yang bernama Moon Dong Eun. Dia mempunyai cita-cita sebagai arsitek. Tetapi cita-citanya itu nggak bisa terlaksana teman-teman. Kenapa? Karena saat dia bersekolah ataupun SMA, dia mengalami kekerasan ataupun bullying dari teman sekelasnya. Ini mengakibatkan plannya sebagai arsitektur ini musnah dan cita-citanya pun nggak terwujud. Nah, jadi ceritanya begini teman-teman. Begitu dia disiksa, begitu dia dibully sama teman-temannya, dia di sini tuh udah sampai batas nadir. Maksudnya batas nadir ini dia udah nggak mampu untuk bertahan lagi sampai dia hendak untuk bunuh diri. Tapi ternyata dia nggak jadi bunuh diri. Nah, di sini dia udah mencoba lapor ke polisi, tapi tetap jawabannya adalah itu hanya kenakalan remaja dan bukan bullying yang sangat-sangat parah. Lalu saat dia mengadu ke gurunya, yang dia dapat bukannya bantuan ataupun perlindungan dari gurunya, malah dia disiksa juga sama gurunya. Jadi kalau kalian pengen lihat, gila ini drama, sumpah parah banget. Apakah benar ini realitas sesungguhnya? Karena lihat dari penulisnya bilang bahwa drama ini adalah drama yang hampir mirip dengan aslinya ataupun dia ngambil pick up line dari cerita asli yang ada di dunia nyata. Nah, kalau gitu terus kenapa sih cerita ini menurut gua rame? Karena gini teman-teman, jadi dia ini revenge ataupun dia nggak menyerah dari bullying, terus dia membalas teman-temannya dengan pakai logika dan juga kena banget lah mentalnya teman-teman ataupun mentalnya para bullyingnya sama apa yang dia lakukan. Nah, kalau kalian pengen lebih tahu, kalian langsung tonton aja karena gua nggak bakal ngasih lihat alur cerita ataupun gua nggak bakal ngasih lihat cerita full ya. Cuma gue kasih storyline-nya aja, jadi kalian nikmatin aja ini dan gue kasih ataupun kalian ikutin rekomendasi dari gue. Terus kita masuk drama yang kedua. Terus yang kedua adalah The Weak Hero Class yang pertama. Nggak tahu gue kenapa bisa ada tulisannya di sini Weak Hero Class 1 ataupun mungkin ada lanjutannya ya. Cuma emang bener di episode terakhir ini dia gantung teman-teman bahwa emang si pemeran utamanya ini pindah sekolah. Nah, dari sini mungkin ceritanya akan berlanjut. Nah, itu mungkin makanya ada Wikiro Class 1 ya, mungkin ada season 2-nya. Oke, untuk ratingnya di IMDb ini 8,6 teman-teman dari 10 dengan 1.300 penilaian. Berarti artinya udah oke ya, bukan cuma satu atau dua orang. 1.300 udah ngevote bahwa ini nilai ratingnya 8,6 gitu ya. Untuk storyline-nya sendiri adalah sebenarnya gini, ini orang atau pemeran utamanya ini sebenarnya seorang yang sangat-sangat pintar teman-teman. Nah, dia berubah ataupun menjadi seperti sosiopat karena dia emang nggak berteman dengan semua orang di kelasnya. Karena dia udah menyendiri aja, cukup hidup dengan sendiri, dan dia tidak berteman dengan siapa-siapa. Tapi seketika tiba-tiba dia dibully sama seseorang yang tidak suka karena dia selalu juara nomor satu. Nah, semenjak itu dia mulai diserang sama bullying, tapi karena dia orangnya sosiopat, bahwa dia ternyata bisa membalas semua bullying itu. Dan kalau kalian lihat ya di bully-bully tempat lain tuh biasa revenge-nya tuh kalau udah kesiksa banget baru revenge gitu ya. Kalau ini beda teman-teman, dia ini begitu dibully gak lama langsung balas. Jadi itu asik banget dan oke banget. Dan kalau kalian tipikal orang yang kayak gak tegaan gitu ya, nonton drama ini masih oke karena dia gak lama-lama lah dibulinya gitu ya. Nah, dia ini kebanyakan sih ngebahas tentang kalau sekolahnya nggak terlalu banyak, tapi kebanyakan banyaknya tentang gelut ya teman-temannya, berantem-berantem kayak gitu loh, kenakalan-kenakalan remaja. Nah, di sini sebenarnya adalah si pemeran utama ini punya fisik yang lemah teman-teman. Jadi emang weak ya, emang lemah.
Cuma kenapa dia bisa menang dari semua lawannya ataupun dia bisa menghadapi para bullying? Karena gini teman-teman, dia ini karena dia cerdas, karena dia pintar, dia ini bisa menggunain semua kemampuannya itu, kecerdasannya itu untuk ngalahin temennya lewat psikologinya, lewat kecerdasannya, cara berpikir. Jadi kalau kalian lihat, orang itu bisa menang bertarung bukan dengan emosi, bukan dengan kekuatan, tapi dengan pemikiran ataupun dengan kepintaran. Itu ya teman-teman ya. Langsung kita next aja. Yang ketiga adalah Revenge of Others. Nah ini berceritakan sebenarnya gini, kondisi dari pemeran utamanya ini sebenarnya nggak ada kena bullying sama sekali karena dia emang stand up banget ataupun kuat banget lah kalau bisa dibilang ya. Dia ini adalah atlet tembak atau kalau misalnya kalian nonton namanya Ok Changmi ya. Jadi kenapa dia mulai pindah ataupun cerita tentang bullying ini mulai muncul ini karena dia pindah ke sekolah kakaknya, di mana sekolah kakaknya ini kalau teman-teman tahu bahwa kakaknya dibunuh di sana dan polisi ataupun teman-teman yang lain tahunya bahwa dia bunuh diri dengan loncat dari gedung ataupun dari kelas. Tapi ternyata itu semua salah karena ada temuan bahwa dia dibunuh. Nah itu ya sedikit storyline-nya aja ya teman-teman. Untuk ratingnya sendiri 7,8/10 dengan 934 vote ataupun 934 penilaian. Jadi ya cukup oke dan juga recommended. Nah, kalau untuk ceritanya sedikit lagi storyline-nya bahwa si Ok Changmi ini sebenarnya yang tadi gue bilang dia bukan kena bullying kayak yang sebelum-sebelumnya. Cuma dia emang di sekolahnya itu nemuin banyak perilaku yang dibilang bullying ataupun ya ibaratnya dia stand up sama bullying lah. Jadi menurut gue ini termasuk salah satu drama yang gue rekomendasiin tentang stand up for bullying. Langsung kita masuk ke yang keempat, yaitu adalah Class of Lies. Jadi sebenarnya ini beda gini ya. Kalau misalnya ini banyak menceritakan tentang orang yang bersekolah. Jadi emang dia ngalamin langsung dan dia orang yang bersekolah ataupun orang yang sekolah. Cuma kalau ini pemeran utamanya dia adalah seorang lawyer ataupun seorang pengacara, di mana si pengacara ini sebenarnya sukses banget teman-teman. Tapi karena ada satu kasus membuat dia jadi drop ataupun jadi down, sehingga akhirnya dia pindah ataupun menjadi guru di suatu sekolah untuk melindungi saksinya itu. Nah, melindungi saksinya itu jadi dia sambil lihat siapa sih emang dalang utamanya ataupun bagaimana dan bullying di sekolah itu kayak gimana. Jadi dia benar-benar meneliti gitulah. Storyline-nya seperti itu. Untuk IMDb ratingnya, ini IMDb semua ya teman-teman ya, 7,8/10 dengan 500 vote ataupun 500 penilaian. Untuk ini tahun rilisnya beda dari yang tadi beberapa video yang di depan ataupun beberapa rekomendasi yang di depan, bahwa ini di tahun 2019, yang tadi kan 2022 ya. Kenapa bukannya gue nggak tahu yang sebelum-sebelumnya teman-teman? Cuma ini bener-bener gue peringkatin, gue ranking bahwa emang 5 ini cocok lah untuk jadi 5 terbaik menurut gue ya. Cuma kalau emang ada masukan kalian bisa langsung chat di kolom komentar ya. Oke, gue lanjutin lagi untuk storyline-nya. Class of Lies ini ya tadi saat emang si gurunya si lawyer ini nyamar, ternyata dia menemukan banyak fakta bahwa emang karena kenakalan remaja itu hal yang wajar. Jadi banyak orang itu ya diampuni karena yang masih remaja, terus ya hal ini wajar gitu loh. Nah kayak gitu-gitu yang dibiasain di cerita ini yang membuat si lawyer ini stand up gitu loh. Jadi kayak ngebela si saksinya, ngebela orang yang dia dibully karena dianggap itu semua gak sesuai, bahwa emang orang ini berhak untuk dihukum karena emang ini bukan kejahatan sebagai seorang pelajar, tapi kejahatan benar-benar orang dewasa gitu loh. Nah kayak gitu kurang lebih. Kalau misalnya dari gua ini recommended banget, apalagi kalau kalian pengen lihat benar-benar kalian punya power, yaitu sebagai lawyer yang tadi ya, terus kalian benar-benar lihat si bullying ya, jadi kalian emang bukan yang terkena bullying gitu ya. Oke, lanjut yang kelima ataupun terakhir di rekomendasi drama yang berhubungan dengan bullying, itu adalah The King of Pigs teman-teman. Jadi ini tuh dengan rating 7,9/10 dengan vote ataupun penilaian 475 penilaian. Sebenarnya gini, ini ceritanya emang berbeda dari 4 yang tadi, bahwa gini, ini ada 2 orang yang dibully, dimana 2 orang ini jadi ada 2 kepribadian. Jadi ini sedikit pengetahuan ya buat teman-teman. Jadi ini emang benar sih orang yang membuatnya pun ataupun produser dan juga penulisnya ini benar-benar memperlihatkan ataupun melakukan research tentang
apa aja sih dampak dari pembulian. Jadi emang dampak pembulian itu bukan hanya banyak yang frustasi terus depresi bunuh diri gitu ya. Terus ada yang revenge, terus ada yang berubah jadi lebih baik. Jadi banyak banget. Nah, kalau di sini benar-benar diperlihatkan sisi negatif dan sisi positif dari bullying. Sebenarnya nggak ada positif bullying, maksudnya jadi ada dua hal yang berbeda saat kalian terkena bullying gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah seorang lelaki yang ternyata saat dibullying, dia sama kayak ya The Glory ya. Dia balas dendam revenge sampai ya, taulah kalian gimana ya. Itu yang membuat jadi dia jadi kriminal, teman-teman. Nah, beda sama temannya yang satu lagi. Begitu dia dibully, ternyata dia bisa menerima itu semua. Ya walaupun dia nggak otomatis langsung kayak ya saya habis dibully langsung harus bisa itu bangun, nggak. Cuma ya ternyata dia malah jadi detektif. Nah, lucunya adalah gini, dua-duanya sama-sama dibully, tapi mereka ini saling kejar karena yang satu ini pembunuh ataupun kriminal, yang satu ini detektif. Jadi bertentangan ya. So, itu aja dari gue 5 rekomendasi drama Korea yang berhubungan tentang stand up for bullying. Oke, untuk teman-teman yang mau nonton drama Korea yang gue rekomendasiin, ini kan berhubungan tentang bully ya. Gue sedikit ngasih masukan untuk ya kalian jangan sampai lah ya sampai ngebully seseorang ataupun teman sekolah kalian karena memiliki dampak yang sangat besar. Walaupun nggak bisa terasa sekarang, tapi bisa di kemudian hari bisa jadi pembunuh ataupun bisa jadi kriminal-kriminal lain. Jadi kalau kalian di sekolah punya teman dibully, kalau bisa teman-temannya ngelindungin dia. Jadi jangan cuma ngediemin. Itu aja dari gue. Semoga kali ini semua bermanfaat dan kalian suka sama video ini. Kalau kalian suka bisa like, dan kalau kalian pengen nanya sesuatu bisa di komen, dan kalau kalian pengen tahu updatean selanjutnya, kalian langsung subscribe channel ini ya. Thank you semuanya, see you.